Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak membicarakan masalah tarikh, ya, gantian ya. Karena sebenarnya background saya itu di bidang fikih, teman-teman. Teman-temanku yang berbahagia, salah satu rukun dari sholat adalah niat. Tujuannya untuk membedakan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Semisal saya mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Seperti ini. Ya. Ini adalah niat praktek takbiratul ihram. Kalau saya angkat tangan mau sholat berjemaah, itu niat masuk dalam sholat. Jadi dua pekerjaan yang sama dibedakan oleh niat. Tentu hasilnya juga berbeda. Teman-temanku yang berbahagia, niat ini sangat berpengaruh terhadap kesahan ibadah kita. Ya. Dalam Mughni Muhtaj, semisal kita menggerakkan telunjuk, nah, seperti ini ya. Meskipun gerakan itu sedikit, tapi motifnya adalah bermain, maka itu membatalkan sholat. Dalam bab niat ini Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Itu bahwasanya amal itu berhasil tidaknya tergantung dari niat. Dan juga setiap orang itu akan memperoleh pahala atau tidak tergantung dari niatnya. Teman-temanku yang berbahagia, para ulama itu ijma, sepakat bahwa sholat dan ibadah lain seperti wudhu, seperti haji, itu tidak sah kecuali dengan niat. Nah, ijma ini lahir berdasarkan pada hadis Nabi yang sifatnya sangat umum. Jadi dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal imrin ma nawa, itu sifatnya umum, bisa dipakai di wudhu, bisa dipakai di sholat, bisa dipakai di haji, bisa dipakai dalam zakat dan lain-lain. Nah, menariknya, Nabi dalam sholat tidak pernah mengatakan innamas sholatu binniyat, bahwa kesahan sholat itu bisa berhasil dengan niat. Tapi ulama itu berlandaskan dengan hadis yang sifatnya umum, innamal a'malu binniyat. Sama ya, keumuman lafaz ini, keumuman hadis ini sama dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perhatikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh zikir kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, kapan saja kita dianjurkan zikir, kecuali di dalam jamban. Kita tidak boleh menggunakan, kita tidak boleh zikir bil lisan, tapi yang dibolehkan adalah zikir bil qalbi, yaitu zikir dengan hati. Nah, zikir di sini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Mau di acara manten, di khitanan, di yasinan, di upacara adat, upacara kenegaraan, semuanya bisa
dilakukan dengan dalil keumuman ayat di atas. Bacaan dzikirnya terserah, mau pakai tahlil, takbir, tahmid, baca Quran, sifatnya umum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi dengan zikir model apa. Intinya, ya, dalam bacaan tersebut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai masyarakat majmuk yang bersentuhan dengan alam tentu memiliki adat istiadat dan kebudayaan. Baik acara tersebut di saat suka maupun duka. Kemudian para ulama tidak mau acara kumpul-kumpul itu rugi, maka diberilah serangkaian zikir dan doa-doa berlandaskan hadis riwayat At-Tirmidzi, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi, tidak ada suatu kaum yang duduk dalam satu majlis yang tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya, walam yusallu fihi alan nabi, dan tidak bersolawat kepada Nabi, illa kana alaihim tiratun yaumal qiyamah, kecuali akan menimpa kekurangan, kerugian terhadap mereka di hari kiamat. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, ketika para ulama ada kumpul-kumpul, ada seremonial, ada upacara, beliau-beliau itu menyempatkan zikir, menyelingi zikir supaya pertemuan itu tidak rugi, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan acara tahlilan, acara zikir tidak memiliki landasan atau pijakan kepada sabda Nabi, itu kurang tepat. Ya. Karena soal niat saja para ulama itu menggunakan hadis yang bersifat umum. Demikian juga serangkaian zikir-zikir, tahlil dan lain-lain juga menggunakan dalil yang bersifat umum. Tapi dengan catatan, teman-teman, serangkaian upacara atau manten yang dimulai dari pembukaan, kemudian baca sholawat, terus kemudian sambutan dan ditutup doa, jangan diklaim bahwa itu adalah syariat Nabi Muhammad atau itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Sama dengan perusahaan itu memiliki tradisi setiap ulang tahun perusahaan, ya, biasanya ownernya, pemilik perusahaan itu memberikan bonus-bonus sedekah kepada karyawan. Nah, sedekah atau bonus yang diberikan kepada karyawan itu baik, ya, karena berlandaskan pada hadis umum bersedekah itu adalah hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai sedekah di setiap ulang tahun perusahaan itu adalah ajaran Kanjeng Nabi. Yang tidak diperbolehkan itu adalah klaimnya. Ya. Teman-teman yang berbahagia, jadi kesimpulannya, jika kita berzikir di suatu acara itu disalahkan sebab tidak ada dalil misalkan secara spesifik, padahal ada keumuman dalil yang menaungi, maka ini salah dalam mengambil suatu keputusan. Teman-temanku yang berbahagia, oleh karena itu saya mohon kita jangan memperuncing
perbedaan. Kalau memang yang Anda yakini seperti ini, jangan kemudian Anda berkampanye bahwa kaum sebelah itu tidak memiliki dalil. Jangan, ya, jangan. Apalagi ya, yang suatu kegiatan atau ibadah tertentu itu dipelopori oleh ulama-ulama kelas kakap seperti madzhabul arba, ulama empat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya. Jangan sampai mengklaim bahwa itu tidak berdasar. Karena mereka itu orang yang alim dan berada di kurun-kurun awal. Ya. Di kurun-kurun di abad-abad yang mendekati Nabi. Dan mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini penyampaian saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.